Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talibul Ilmu, kita jumpa lagi di kajian online Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang insya Allah akan dibantu oleh guru kita Ustadz Ali. Kepada Ustadz Ali, tafadhal maskuro. Jazakallah khairan Pak Romi Budiman Samsudin yang dari Uni Emirat Arab ya. Oh, iya. Jam berapa di sana Pak Romi? Sekarang masih jam 1 Jam 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka kajian online yang meeting Kitab Bulughul Maram. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini bila dasar ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga serta sahabat tabi'in dan insyaallah kepada kita selaku umatnya yang istiqamah menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk bab Kitab Bulughul Maram bab siam, edisi khusus ya, edisi khusus bab siam, bab puasa. Sudah sampai berapa kemarin Pak Romi atau Bu Juli atau Mbak Ajeng? Sudah sampai hari berapa kemarin? Saya nggak nyatut dengan Anda ini. Bu Juli kali nyatut ya. Bu Juli nyatut nggak? Mbak Ajeng nyatut nggak? Terakhir kemarin sepertinya 677 ya. 677 ya, 677. Berarti Wan Sahal itu ya? Sahal ya? Baik, sekarang Wali terakhir kemarin itu. Baik. Sekarang DMG ya. Baik, semuanya Bapak Ibu dibuka aja Kitab Bulughul Maramnya. Wali Tirmizi dan bagi Tirmizi bin hadis. Halo, ada suara ini? Bisa tolong dibantu? Siapa aja? Wali Tirmizi dan bagi Tirmizi min hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia telah bersabda. Qala Allah azza wa jalla telah bersabda, telah berfirman Allah azza wa jalla, ahabbu, aku suka, aku cinta ya ibadi, hambaku, ilaya ajaluhum fitran, selama hambaku tadi ajal, menyegerakan, mendatangkan ya fitr, bahwa fitir berbuka, iftar ya. Jadi pada saat waktu berbuka, Allah suka kepada hambanya yang segera berbuka gitu. Kalau waktunya sudah masuk. Ingat, penanda waktu maghrib bukan azan maghrib, tapi matahari terbenam. Yang namanya terbenam itu tidak kelihatan. Ya, kalau masih ada dikit buletannya berarti belum terbenam. Jangan buka dulu, karena kebanyakan ya banyak yang ngasih kasih kabar kemarin dari Kendal ya, Pak Ismail, dia bilang udah belum, masih terang gitu kan, masih ada mataharinya, sudah azan maghrib. Nah, mengapa, dan barang siapa yang berbuka pada saat seperti itu, maka puasanya jadi batal. Karena matahari belum terbenam. Karena syarat puasa adalah dimulai dari fajar sampai terbenam matahari. Yang namanya terbenam itu nggak kelihatan, sudah hilang, mas, tenggelam. Gitu ya, kalau masih kelihatan sedikit, bulatan matahari berarti belum maghrib, belum waktunya berbuka. Itu ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami bahasanya. Lanjut berikutnya, Wan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, bersahurlah kamu semua, fa inna, maka karena sesungguhnya fis suhuri, di dalam sahur, barokatin, ada berkah ya, ada keberkahan gitu. Maksudnya apa? Orang-orang yang bangun sahur walaupun cuma air putih atau makan sahur sedikit itu kuat menahan puasanya. Tapi kalau kita sengaja bangun malam walaupun di waktu-waktu sahur, tapi niatnya bukan puasa, malam aja gitu kan. Ya bukan sahur. Tapi besok-besok pagi udah lemes lagi, udah lapar lagi. Karena apa? Niatnya bukan sahur, nggak ada keberkahan di situ. Tapi kalau sahur, Allah yang jamin ada keberkahan. Gitu, ada keberkahan. Banyak buktinya. Ada orang yang sahur sama kurma doang, ya sampai buka kuat. Ya saya sendiri, kalau sahur kan saya kurma tiga butir ya. Saya kurma 3 butir, sama pisang sama ini sama apa? Sari gandum 3 keping apa 4 keping gitu ya. Jadi bersahurlah. Karena di sahur di samping ada sunnahnya, ada pahala sunnah, itu juga ada keberkahan buat orang-orang yang mau berpuasa. Insya Allah kuat kalau sahur gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan bahasanya bisa dipahami. Lanjut Pak Budi, tolong dibaca Pak Budi, Pak Romi. Ya. Nanti kalau di sini, Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla habbu ibadi ila ajaluhum fitrah. Udah, itu Bapak saya baca tadi. Udah ya. Lanjut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu qala Wan Sulaiman sekarang Pak. Sulaiman. Iya, Bapak dengan nyimak ya. Sudah 2 hadis saya bacain. Sekarang Wan Sulaiman. Dari Salman bin Amir. Ini bukan. Sulaiman bin Amir. Oh. Ahadukum betul. Iya betul tadi. Betul. Ahadukum falyuftir ala tarmi fa ilam yajid falyuftir ala ma'i fa innahu tahurun ya. Waan Sulaiman, bacaan tolong dibantu Atib ya sama Bu Juli ya. Waan Sulaiman, dan dari Sulaiman bin Amir, anak laki-laki dari Amir ya, ad-Dubi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia telah, tadi suaranya ada yang feedback ini, siapa ini?
Semuanya di mute, Pak. Kedua ya. Baik. Qala telah bersabda ida aftaro ahadukum. Jika hendak berbuka, ahadukum salah seorang daripada kamu, berarti udah buka belum? Belum. Kalimat iza ya, mau berbuka. Falyaftir maka hendaklah, ada lamnya lam amr ya, perintah sunnah tapi ya. Falyaftir maka hendaklah berbuka. Ala tamrin ya, dengan atas kurma, maksudnya berbuka pakai kurma. Ya, pakai kurma. Fa in lam yajid, maka jika lam 3 ya yajid dapat ya, maka jika tidak mendapatkan, mas begitu ya. Maka jika tidak mendapatkan, fal yuftir maka hendaklah berbuka ala ma'i, dengan air, atas air, dengan air putih ya, bukan susu ya, air putih ya, bening ya, karena membasahi tubuh kita. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu apa? Hunya kemana larinya? Ke air ya, ke air. Fa innahu, karena sesungguhnya air itu tohurun, suci, pembersih ya, pembersih. Ini Pak Budiman kalau mau ngerekam nggak apa-apa ya, di kayak kemarin ya Pak Arumi ya. Iya. Udah. Nih di recording udah. Raul Hamzah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Boleh sebutkan siapa aja 5 itu? Ayo silakan Bapak Ibu sekalian. Siapa aja 5 itu? Tanpa lihat cetekan ya. Siapa aja 5? Pertama siapa? Ayo. Lupa. Siapa ya? Ya? Imam Daud ketua belum? Dari Imam Ahmad dulu ya. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ada 5, dicatat ya Bu, dicatat. Ya, wasahahu dan disahkan hadisnya Ibnu Huzaimah oleh Ibnu Huzaimah wal Hakim. Jadi ada banyak yang meriwayatkan nih. Ya, di samping 5 tadi ada tambahan Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Ada 8 total, ada 8 yang meriwayatkan. Ya, baik. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan Bapak sekalian? Paham, Pak. Kaili, nanya Kaili, ada niat itu Kaili? Oh, dengarnya lagi tidur, lagi di kamarnya. Baik. Pak Ismail, kalau dibaca Pak Ismail. Hadis berikutnya nomor hadis 681 Pak Ismail an Abi Hurairah. Baru datang udah ditodong ya Pak Ismail ya. Kalau enggak Buzia, tolong buka Buzia. Bisa Pak Ismail ya. Baik Pak Ismail. Pak Romi, nomor berapa Pak Romi yang terjemahan Pak Romi? Hah? Terjemahan. Pak Romi pegangnya terjemahan. Iya, saya terjemahan pegangnya, kan ada beda tadi. Sekarang berapa aku, Pak? 681 yang ini yang asli apa enggak tahu, yang terjemah enggak tahu dah. Yang terjemah 681. Sama tuh. 681. Abi Hurairah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik, Sa'man bin Amir, Abi Hurairah bawahnya. Abu Hurairah yang panjang itu ya Ustaz ya? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bisalli faqala rajulun minal muslimin fa innaka tuwasilu ya Rasulullah qala wa ayyukum misli inni an abtu yudamuni rabbi wa yasqini falamma abau an yantahu anil wisali bihim yauman summa ra'ahu hilal faqala lau ta'akhara hilalu lazidtukum kalmunakili lahum hina abau an yantahu muttafaqul alaih. Sampun Ustaz. Baik. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah
radhiyallahu taala anhu, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoinya. Qala, dia telah bersabda, adalah berkata ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol, tentang wisol puasa nyambung. Orang-orang puasa berbuka, dia nggak buka, nyambung. Ya, nyambung. Ya. Faqala, lalu dia berkata, rajulun minal muslimin, salah seorang dari kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, fa innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi engkau, wahai Rasulullah, engkau berwisol, engkau puasa nyambung, kenapa kami enggak boleh? Itu maksudnya ya. Nah, faqala, Nabi menjawab, wa ayyukum misli, adakah di antara kamu yang sama seperti aku, kata Nabi. Aku berwisol, ya. Ada nggak yang sama seperti aku? Maksudnya apa? Persamaannya di mana? Nabi teruskan, ini abitu imuni rabbi wa yaskini. Sungguhnya aku bermalam, ya. Tuhanku, aku diberi makan oleh Tuhanku, oleh penciptaku, oleh Allah. Aku diberi makan dan aku diberi minum. Makanya aku sanggup berwisol, aku sanggup menyambung puasaku. Karena apa? Allah memberi makan, walaupun aku tertidur, walaupun aku terjaga ataupun tertidur, Allah memberi makan, memberi minum kepada aku. Apakah ada yang seperti aku? Kaliannya ada nggak yang seperti aku? Nggak ada. Maka jangan ikuti, ya. Yang tidak aku perintahkan, jangan kamu ikuti, ya. Kecuali yang sudah Nabi perintahkan. Ya, baik, lanjut. Falamma, maka ketika abau, ya, mereka menolak an yatahu, mereka menolak berhenti adil wisol, dari puasa wisol, udah dilarang, masih ada juga yang tetap meneruskan, ya ibaratnya curi-curi gitu kan, tetap mengikuti puasa wisol gitu kan, dia nyambung gitu kan, karena dia beranggapan Rasul kan sudah dimaksum, dihapuskan dosa-dosanya, dijamin masuk surga, ya. Maka kita kalau mengejar amalan Rasulullah, kita kan nggak dijamin masuk surga, ya. Dosa kita belum tentu diampuni. Maka amalan kita harus lebih hebat daripada Rasulullah, minimal sama, gitu kan. Ada beberapa orang yang sengaja ngikutin wisol, walaupun dilarang oleh Nabi SAW. Ngeyel nih orangnya, ya, ngeyel. Wasola bihim yom, makanya sekalian Nabi ngajak wisol bareng mereka, ayo kita bareng-bareng lah. Kamu wisol kan? Ayo kita wisol. Kalian dah sama Nabi, dia yakin puasa nyambung berhari-hari, pengen tahu puasa apa di mana, gitu kan. Orang dilarang nggak mau, jadi sekalian aja ya kita wisol bareng dah, gitu kan. Itu mantap. Nabi tantangin, yauman summa yauman, satu hari demi satu hari terus itu sama Nabi. Masih kuat, ayo lanjut lagi, masih kuat, ayo lanjut lagi, terus diajak, dilatih sama Nabi, gitu kan. Summa ra'ul hilal, lalu mereka lihat hilal, udah gak kuat juga, gitu kan. Ya, faqala, lalu berkata, lau ta'akhara al-hilal lazidtukum, jika saja hilal ini nggak berganti, maksudnya terlambat datang gitu kan, nggak buru-buru Syawal, maka ini saya aku tambahkan lagi nih wisol, aku teruskan wisol biar kamu tahu rasa, gitu kan. Gitu. Kal munakil sebagai pelajaran lahum, bagi mereka, hina ababu an yatahu, agar mereka berhenti dari berwisol. Maksudnya Bapak Ibu saya lihat, ada amalan-amalan yang khusus untuk Rasulullah, kita nggak boleh ikutin, ya, khusus untuk Rasul. Salah satunya adalah wisol nih, puasa wisol. Kita dilarang berpuasa wisol. Banyak amal-amalan Nabi yang kita nggak boleh ikutin. Ya, contoh lagi apa? Nabi nikah berapa orang istrinya? Ya, ada di 9 dan yang 11, ya. Maka kita umatnya nggak boleh ikut Nabi. Nabi itu 11, istrinya 9 istrinya. Boleh kita nikah sampai 9, 11? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena itu khusus untuk Nabi. Itu. Jelas ya Bapak Ibu sekalian, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan Bapak Ibu sekalian. Saya baca dulu. Kalau bangun tidur kesiangan dan tidak keburu sahur, jadi tidak dapat berkah ya Ustaz. Ya kalau hadisnya begitu, saya lihat. Tapi jangan, walaupun nggak sahur, jangan sampai nggak puasa ya, sayang ya. Sahur itu sunnah, puasa itu wajib. Jangan gara-gara nggak sahur nggak puasa ya, jangan.
ya. Jangan sampai ya, walaupun nggak sahur tetap berpuasa. Silakan, ada yang mau tanya? Atau lanjut? Lanjut Ustaz, lanjut. Baik, lanjut. Siapa yang baca nih? Yang laki-laki aja dah, yang laki-laki nih. Ya kalau nggak ada Pak Romi lagi dah. Pak Romi dengan Pak Ismail doang yang laki-laki nih, sama saya bertiga. Saya lagi geser-geser kajian Ustaz. Yang Atau mana Pak nih, Ismail Ustaz? itu baca lagi Pak Ismail dah, biar Pak Ismail lagi dengan kesibukannya tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wa amala bihi wa jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa lafzu lahu wa apa. Baik. Wa anhu. Kalau kata-kata wa anhu berarti riwayat itu masih ikut yang di atas ya. Maksudnya apa? Dari Abu Hurairah, masih dari Abu Hurairah. Wa anhu radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada, barang siapa saja yang tidak, man lam yada, meninggalkan. Man itu huruf syarat ya. Man itu adalah huruf syarat. Siapa saja ya, lam yada syaratnya apa? Meninggalkan. Ya, tidak meninggalkan. Barang siapa saja yang tidak meninggalkan, syaratnya tidak meninggalkan. Apa meninggalkan apa? Kaulazur, perkataan dusta. Syaratnya tidak meninggalkan perkataan dusta. Siapa saja laki perempuan, tua muda yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ini syaratnya. Wal amala bihi, dan beramal dengannya. Wal juhla, dan berbuat bodoh. Maksud berbuat bodoh itu apa? Hanya orang-orang bodoh yang berkata-kata dusta, berkata-kata kotor. Ya. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada lillahi bagi Allah hajatun, kebutuhan. Maksudnya Allah tidak butuh. Allah tidak butuh fi an yada'a, ditentang meninggalkan to'amahu, makannya, wasarobau, minumnya. Maksudnya apa? Allah tidak butuh puasanya. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, wal jula, dan berkata bodoh, berbuat bodoh, ini syaratnya. Ya, jawab syaratnya, maka Allah tidak butuh puasa. Ini jawab syarat. Siapa aja? Ya, mau kiai, mau ustadz, mau orang biasa, atau ya, kalau masalah dia perkataannya kotor, perkataan dusta, gibah, ngomongin orang, gitu kan? Maka tidak ada Allah nggak butuh dengan puasanya, ya. Sama dengan semakna dengan hadis kamin faimin laisa lau min siyami laju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya, kenapa? Puasanya nggak pakai ilmu. Ya, tapi Ustaz, saya kan nggak ngomongin orang, saya ngomongin suami sendiri, sama aja. Suaminya bukan orang. Saya ngomongin istri saya sendiri, emang istri bukan orang. Ya, banyak yang datang ke saya curhat ngomongin suaminya, jangan Bapak Ibu sekalian ya, mengurangi puasanya dan mengganggu saya juga. Saya baca jadi tahu masalah rumah tangganya gitu ya. Apalagi seperti di umum ya, nggak boleh ya. Jadi kalau masih sayang sama suaminya, masih cinta sama istrinya, sama pasangannya, udah ditahan, disabar-sabarin aja ya sambil berdoa. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, kan gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan, banyak-banyak doa yang dikabul. Sampai sini paham Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insya Allah paham Ustaz. Baik, paham. Pak Romi, silakan Pak Romi. Lanjutkan. Silakan sih. Wa an Aisyah radhiyallahu an
qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukibal wa huwa shaim wa yuwasiru wa huwa shaim walakinnahu amlakukum li irbih muttafaq alaih. Baik. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu dari kata taqabbala. Qabala itu artinya mencium ya. Ada kata ditambah dengan huruf ya, berarti fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari ditambah tasjid lagi, berarti berulang-ulang, sering mencium ya. Nah, gitu bahasanya. Selalu mencium gitu kan. Siapa mencium? Istrinya. Karena Aisyah yang berbicara, berarti Aisyah yang dicium gitu kan. Dia wa huwa shaim, padahal dia sedang berpuasa. Artinya mencium istri tidak membatalkan puasa ya. Terus wa yubasiru wa huwa shaim. Basar itu yang wa yubasiru artinya mencumbu istri-istrinya wa huwa shaim, dan dia juga dalam keadaan berpuasa. Artinya bercumbu juga tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, ada kelanjutannya, walakin akan tetapi, walakinnahu akan tetapi, hunya ke Nabi, dia itu karena adalah amlakum li arbihi. Jadi Nabi itu paling kuat menahan syahwatnya, menahan nafsunya, ya. Nggak seperti orang-orang pada kebanyakan, ya, bercumbu dengan istrinya nggak kuat, betul. Ya, ada jima batal kena denda ya 2 bulan berturut-turut puasanya tuh. 2 bulan berturut-turut, atau mengganti dengan 60, memberi makan 60 orang miskin. Itu dendanya bagi siapa yang berjima di siang bulan Ramadan. Gitu. Sampai sini jelas Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya pelan-pelan aja nih biar paham ya. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjut lagi. Pak Ismail, gantian lagi Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun. Rawahul Bukhari. Wa an Ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah yang maha tinggi meridhoi keduanya. Siapa keduanya? Anak dan bapaknya. Ya, Abbas kan bapaknya, paman Nabi ya. Ibnu Abbas anaknya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Nabi SAW berbekam padahal dia sedang ihram. Ihram apa? Umroh atau haji gitu kan. Sedangkan pakai pakaian ihram. Dia berbekam. Artinya apa? Berbekam boleh tidak membatalkan umrohnya atau hajinya, tidak batal gitu ya. Wahtajama wa huwa shaim, dan dia juga berbekam padahal sedang berpuasa. Maksudnya apa? Berbekam juga tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Kenapa? Orang berbekam rata-rata lemas, ya, lemah. Khawatir karena lemasnya dia jadi buka, ya. Berbekamnya hukumnya makruh, tapi bisa membatalkan puasa, itu yang dilarang. Makanya kalau nggak biasa berbekam, jangan berbekam pada saat puasa, ya, karena lemas ya. Itu. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya siapa? Baca. Ada nggak yang laki-laki yang lain? Lanjut, Tat. Bentar, saya nyari orang yang mau baca dulu. Pak Suyitno, punya kitab nggak Pak Suyitno? Gak punya, Ustaz. Belum punya ya? Baik. Bu Zia, tolong dibaca Bu Zia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu Zia. 88 ya Pak. 685. Ini yang ada terjemahannya saya Pak.
Iya, Apa 688, Bu. Wan Sadat? Dari Sadat bin Aus. Wa an Sadat. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Saddad ibni Ausi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bi baqi'i wa hu yahtahimu fi wa mudona faqala aftara laha jimu wa walama jumu rawahu khamsatu Illa Tirmizi wasohahahu Ahmadu wa benu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Baik. Wa an Sadat bin Aus, dari Sadat bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata mendatangi ala rajulin, atas seseorang bil baki, di baki ya, di baki. Baki itu salah satu tempat ya di Mekah ya. Di Madinah, di Mekah ya. Saya belum pernah ke sana bentuk. Kita Parami ngajak saya ke satu Parami ya. Bil baki wa huwa yahtajimu, dan dia sedang berbekam fi Ramadan, di bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Faqala, Nabi bersabda, aftar ya, telah aftaro al-hijamu wal muhjim, yang berbekam dan yang dibukam batal puasanya, telah berbuka, kata Nabi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang 5, Abu Daud, Tirmizi, Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Bukan Tirmizi enggak ya, ila Tirmizi berarti Tirmizi kayak ikutan. Nak langsung Nasai, Ibnu Majah. Wa sahau Imam Ahmad, wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Maksudnya apa? Yang berbekam dan yang dibekam pada bulan Ramadan puasanya batal. Lalu bagaimana dengan hadis yang tadi itu? Nabi berbekam pada saat puasa. Gimana coba? Silakan, ada yang bisa jawab? Jangan samain sama Nabi, Ustaz. Jangan samain dengan Nabi. Terus? Di amalan Nabi mungkin itu, Ustaz, termasuknya. Baik, bisa salah satu itu ya. Tapi tadi ada namanya tarik tarji, ada namanya tarik jam'i namanya ya. Dua dalil yang seolah berseberangan. Kalau pakai metode yang tarik tarji, maka diambil salah satu yang paling kuat, yang satu dibuang. Kalau tarik tarji. Kalau tarik jam'i, maka dua-duanya dipakai, tapi hukumnya berbeda. Yang paling kuat hukumnya yang paling kuat, yang lebih lemah hukumnya yang lebih lemah. Contoh, kalau sama-sama perintah, maka yang kuat hukumnya wajib. Kalau ini yang lebih lemah hukumnya sunnah gitu. Ya. Sekarang kita bahas. Nabi melarang bekam. Ini telah berbuka nih. Karena awalnya memang bekam itu tidak boleh. Karena banyak kasus pada waktu itu banyak orang berbekam pada berbuka. Makanya dilarang untuk contoh. Nah, lalu namanya nasa mansu nih, dihapus oleh Nabi dengan hadis yang lain. Hadis tadi Nabi berbekam. Nah, hadis berbekam tadi secara tidak langsung menghapus hadis yang sebelum yang tadi yang kita bacakan tuh. Ya, yang kita bacakan. Maka berbekam hukumnya makruh. Tetap bukannya boleh, tapi dimakruhkan. Tetap dihindari. Jangan samakan dengan Nabi, kalau kata Pak Ismail tadi betul. Jangan samakan dengan Nabi. Nabi punya kekuatan yang lain gitu kan. Gitu. Jelas ya? Jadi bekam hukumnya makruh. Dalam puasa itu hukumnya makruh. Pak, Bapak Ibu, atau mau lanjut? Atau mau ditanyakan? Silakan. Kalau lanjut, Bu Artini Nice. Istri saya ini. Ya, silakan baca, Mi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaimi anna Ja'far bin Abi Thalib tajama wa huwa shaimun
famarra bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadzani thumma rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamati lis-shaimi wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun rawahu Daraqutni wa qawwa Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik sekolah dia telah berkata pertama kali awal itu bahasa Arab ya. Awal pertama kali makruh ya, dimakruhkan al-hijamah bekam ya, berbekam lisoim bagi yang berpuasa. Anna bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaim, dia berbekam padahal sedang puasa. Famaro bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melewatinya melihat orang Ja'far sedang berbekam tadi. Ya, melewati. Faqala, Nabi bersabda, aftaru hadani. Ini dua orang ini telah buka nih, batal puasanya. Afdol gitu kan. Nah, bukan nih dua orang ini, kata Nabi, si Ja'far dengan orang yang membekamnya telah berbuka. Dianggap batal puasanya. Tumma, lalu rakhsaun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijama li shaim. Nabi memberikan rukhsah kemudian bagi orang yang berpuasa dan dia berbekam. Artinya enggak batal puasanya, tapi makruh, tetap makruh itu tidak disuka ya, tidak disuka. Ya, lisaib. Wa kana Anas, dan adalah Anas bin Malik ya, yahtajimu, dia berbekam wa huwa shaim, dan dia pun sedang puasa. Ya, karena tadi ada rukhsah ya, Nabi masih keringanan, orang yang berbekam boleh puasa. Asal tadi sebelum berbekam pastikan kamu kuat gitu kan. Jangan sampai gara-gara berbekam malah jadi batal puasanya. Jelas Bapak Ibu sekalian? Kita lanjut ya. Pak Ismail, tolong dibaca Pak Ismail. Kita mau sampai jam berapa ini Bapak Ibu sekalian? Biar enak. 5. Siap, jam 5. Baik. Jam 5 itu ya tanya jawabnya enggak usah. Jam 5 saya tanya jawab Ustaz. Oh, baik. Ya, saya kembalikan kepada audiens. Silakan Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadana wa huwa shaimun. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Qala Taramidiyu la yasihu fihi say'un. Ampun Ustaz. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoinya, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aktahala fi Ramadana. Apa itu aktahala? Bercelak. Apa sih celak? Coba tanya Ibu. Ibu, celak itu apa sih celak? Celak mata apa tuh? Alis ya? Halo, Bu, celak itu apa sih celak? Saya malah nggak tahu. Celak itu apa sih? Alis mata ya? Apa gimana? Sifat. Kenapa? Seperti sifat mata. Oh, apa itu alis mata ya? Di sekitar mata ya? Bukan Tat. Di sekitar mata tuh. Keliling mata, ya? keliling mata. Iya. Di bawah mata, iya. Ya, itu ya. Yang saya nggak tahu, saya belum pernah pakai gitu ya. Tapi Nabi pakai itu. Ya, Nabi bercelak pada saat Ramadan. Ya, pada saat Ramadan. Wa huwa shaim, dan dia sedang berpuasa. Rawi Ibnu Majah bisnadin hadis sanadnya lemah. Artinya Nabi belum pernah melakukan itu. Sanadnya lemah, hadisnya lemah. Tapi hukum bercelak itu hukumnya tidak batal puasa. Tidak membatalkan puasa. Artinya hukum bercelak mata hukumnya mubah. Jelas Bapak sekalian? Wali Tirmizi wa qala Tirmizi la yasihu, tidak ada yang sahih fi hadzal bab sayun,
pada bab ini sedikit pun, pada bab bercelak mata, tentang orang yang berpuasa bercelak mata, tidak ada yang sahih sedikit pun. Artinya hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tapi bercelak itu hukumnya tidak batal puasanya. Jelas Pak Ibu? Kalau jelas kita lanjut. Silakan Pak Romi, lanjutkan Pak Romi. Oke. Dari Abu Hurairah ya Tat ya? Ya, Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa aqala aw shariba falyutima saumahu fa innama at'amahu Allahu wasaqah muttafiq alaih. Baik. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, kala adalah berkata, kala Rasulullah SAW, man nasiya. Nah, man lagi huruf syarat ya. Man nasiya, barang siapa yang lupa. Syaratnya lupa. Syaratnya lupa. Maka ada jawab syaratnya. Apa jawab syaratnya? Wa huwa shaim, dalam keadaan puasa. Wa akala au syarabu, dia makan minum. Nah, dia makan minum tapi puasa, tapi dia lupa, dia sedang puasa. Syaratnya lupa ya. Syaratnya lupa. Fala yutimma, maka hendaklah sempurnakan. Ya, hendaklah sempurnakan saumau, puasanya. Tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Fa innama, karena sesungguhnya atau hanya saja at'amahullah wasaqahu. Allah memberi makan dan memberi minum padanya. Allah ngasih rezeki, ya dibikin lupa, maunya Allah. Kita nggak bisa mengelak kan, lupa, dikasih lupa, dia makan. Gitu, tidak membatalkan puasa dengan catatan. Ya pulang kerja lupa nih hari pertama puasa, hari pertama kan biasanya kan hari-hari nggak puasa kan, tiba-tiba Ramadan hari puasa, pulang kerja tiba-tiba belum pulang sore nih, jam 5 gitu kan, sampai rumah jam 5, minum gelap, lupa dia puasa. Ingat, wah tinggal setengah gelas. Ingat, maka jangan diteruskan batal puasanya. Ya, tanggung Ustaz, setengah lagi nih, ya nggak boleh batal ya, nggak boleh, kan sudah ingat ya. Kalau nggak ingat sampai benar-benar lupa, tidak batal puasanya. Pada saat dia ingat, mulai berlaku lagi. Ya, sesungguhnya Allah sedang kasih rezeki berupa makanan atau minuman, gitu ya. Hadisnya sahih, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim, ya. Jelas Bapak Ibu, atau mau bertanya silakan. Syaratnya lupa ya. Walil hakim, dan bagi hakim, man aftara fi Ramadan, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan, nasiyan, karena lupa. Karena lupa, nasiyan itu lupa ya. Karena lupa, fala qado'a alaihi, maka tidak wajib qado, tidak ada qado baginya. Tidak ada qada baginya, wala kafarah, dan tidak ada kafarat, tidak ada denda. Karena lupa. Ya, Allah mencabut pena pada 3 hal. Ya, pada tiga hal. Orang yang lupa sampai dia ingat, orang yang kecil sampai dia balik, orang yang yang pingsan sampai dia sadar. Orang gila sampai dia sadar. Jelas, Bapak-Bapak sekalian, wa huwa sahih. Jelas atau lanjut? Lanjut, Ustaz. Baik. Silakan dibaca siapa sekarang? Ibu Andini Yurisa. Nggak ada kitab ya? Silakan, ada lagi yang mau baca, silakan. Kalau nggak ada, Pak Romi lagi, kita baca Pak Romi. Siap. Walil hakim man aftara fi Ramadana nasiyan. Udah tadi saya baca Pak Haji Mahya. Udah saya baca tadi. Oke. Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dara'atul qai'u fala qada'a alaih wa manas taqa'a fa alaihi qada'. Riwayat Mana Hamzah kok? wa Kok a'lahu Ahmad siapa itu? wa Tirmizi. Kopnya siapa aja, Pak? Yang batat Homsat siapa aja? Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Terus 5 ya. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai itu aja. Barang siapa wa'an Nabi Hurairah ya. Itu Abu Hurairah ya. Abu Wa'an Hurairah. Nabi Hurairah jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah yang Maha meridhoinya. Kalau dia telah berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zaro'a. Barang siapa muntah. Barang siapa muntah. Al-qawi fala qada alaih. Muntah yang tidak disengaja, tidak sengaja ya, maka tidak ada kodok atasnya. Wa manis taqwa fa alaihi qada. Maka tapi apabila muntahnya dengan sengaja, masukin itu kan ngerok-ngerok ke mulut, lalu dia muntah, maka batal puasanya. Juga yang bertanya kemarin di grup ya, Ustaz, saya kan lagi sedang di terapi, itu muntah gimana? Nah, saya bertanya, yang di terapi itu muntahnya sengaja nggak kira-kira? Nggak disengaja kan, muntah dengan sendiri batal kan, kayak nggak batal kan, karena ada dorongan, tiba-tiba muntah, ada kayak rasa mual. Gitu. Nggak disengaja, yang disengaja itu gitu, ngorok-ngorok ke mulut, kalau dia muntah, maka batal puasanya. Kalau di terapi kan, muntahnya nggak semua di terapi muntah kan, tapi beberapa pada saat dia muntah, tidak batal puasa, karena nggak disengaja. Jelas, Bapak Ibu? Jelas. Pak Ismail, tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haraja'a ma fatakhi illa makata fi Ramadana fasoma hatta balagha qura'a ghamim fasoma nas summa da'a bi qada'in min ma'in farafa'ahu hatta nadara nasu ilaih summa sariba faqila lahum ba'da dzalika inna ba'dan nasi qad sama qala ulaika usatu. Ampun Ustaz. Ya. Satu 61 ya, 61 ya. Wa an Abi bukan ya, Wa an Jabir ya. Wa an Jabir bin Abdullah, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar amma fatul Makkah, ila Makkah. Dia Nabi keluar pada tahun Fatul Makkah, kemenangan Makkah ke Makkah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fasoma, lalu berpuasa hatta balaga Qur'al al-Ghamim. Nabi berpuasa sampai tiba di satu tempat bernama Qur'al al-Ghamim. Ya, belum nyampe Mekah tuh. Qur'al al-Ghamim. Fasoman nas, lalu orang-orang tetap berpuasa. Tumma, lalu da'a biqadri min, Nabi mengambil min ma'i, satu buah kendi ya, apa jerigin atau apa ya, botol, kalau sekarang botol kali ya, min ma farofa'u, lalu Nabi mengangkat botol tadi, kendi tadi tinggi-tinggi ya, hatta nadorun nas, sampai terlihat kepada orang-orang atasnya melihatnya. Nabi datang ke Nabi berdiri di tempat gundukan yang paling tinggi, berdiri supaya terlihat, lalu Nabi mengangkat botolnya, Nabi minum sambil berdiri.
sambil berdiri. Fasoroba, lalu dia minum. Tumakila lahu pada dalik, lalu Nabi setelah minum berkata kepadanya pada dalik setelah kejadian tersebut. Inna ba'danas qad sham. Sesungguhnya setelah orang-orang yang tetap berpuasa, pakola Nabi berkata orangnya. Jadi pada saat Nabi minum membatalkan puasanya, ada orang-orang yang tetap berpuasa. Apa kata Nabi? Ulaikal usatu, mereka durhaka. Ini durhaka, orang yang durhaka, yang tetap berpuasa itu durhaka. Maksudnya apa? Nabi lagi safar. Safarnya jangan dibayangkan seperti safar kita ya. Nabi safar itu kan pakai kuda, pakai unta, pakai kuda ya, jalan. Lumayan jaraknya panjang ya. Lumayan jarak panjang sampai di Goro-Goro Al-Ghamim. Nabi bukan tanpa sebab. Inilah salah satu pemimpin yang harus dijadikan contoh. Nabi melihat rakyatnya, Nabi melihat para sahabat itu banyak yang lemah. Udah pada lemes karena puasa, nggak kuat, safar. Nggak seperti kita safar kan pakai AC ya. Mobil mewah ber-AC tidur gitu kan. Batal juga puasa ya, Masya Allah gitu ya. Nabi nggak batalin, kadang ada melihat orang-orang udah pada nggak kuat. Mereka para sahabat nggak mungkin batal kalau nggak ada contoh. Nabi yang nggak batal, akhirnya Nabi membatalkan supaya jadi contoh. Ya, Nabi ngebatalin puasanya. Akhirnya orang-orang pada ikut batal, tapi ada juga yang nggak ikut batal. Ya, kenapa? Tanggung katanya. Padahal dia lemah, tanggung ya. Kata Nabi, durhaka orang ini durhaka. Jelas nggak Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Jelas. Itu Baik. Ustaz, Ya, itu Nabi minumnya sambil berdiri ya Ustaz? sambil berdiri kenapa Bu? Kaget ya? Boleh. Ya, ada hadis yang larangannya. Janganlah kalau makan dan sambil berdiri gitu ya. Ya, hadisnya sahih Bu. Ya, hadisnya sahih. Ya Pak. La yasrobanna. Hadisnya gitu. Janganlah sekali-kali minum ahadukum qaiman dengan berdiri. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Saya mau tanya, yang berbicara siapa nih? Sahabat Nabi berbicara, ya. Nah, kata Nabi, dia kata Nabi. Janganlah sekali-sekali minum salah seorang di antara kamu dengan berdiri. Hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Itu berarti kan yang berbicara sahabat Nabi kan? Sedangkan di satu sisi Nabi bersikap langsung praktek, bukan pakai kata-kata tapi dengan perbuatan. Yang lebih kuat yang mana? Yang dilakukan Nabi. Contoh antum contoh nih kata-kata Paromi contoh gitu kan. Kata Paromi berkata, kata Pak Ali, kata saya gitu kan. Hari Sabtu kajiannya ditunda. Hari Sabtu tidak ada kajian, Sabtu ini tidak ada kajian, kata Pak Romi kata Pak Ali. Di satu sisi saya datang, lagi gelar kajian, nggak pakai ngomong lagi tuh, tiba-tiba saya buat kajian aja. Kira-kira mana yang paling kuat? Yang terakhir, Pak Ali buka kajian. Betul. Kenapa perbuatan lebih kuat daripada ucapan? Jelas ya? Ada nggak saksi bisu ada nggak? Ada ya. Kalau perbuatan udah kelihatan, kamu yang membunuh ya kelihatan. Tapi kalau aku melihat dia membunuh, tapi berbeda kalau orang-orang tersebut yang membunuh tadi mengaku diri ya saya membunuh. Ya, ini pisaunya, para buktinya. Jelas saya kira-kira. Artinya apa? Hukum minum berdiri itu hukumnya apa jadinya? Kan boleh tuh. Boleh pemakruh nih. Mubah jadi. Hah? Boleh tuh makruh. Kenapa mubah? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena Rasul berbuat. Rasul berbuat. Karena nggak mungkin Rasul berbuat yang makruh. Nggak mungkin. Kalau antum yang boleh minum berdiri, makruh. Kalau antum. Oh. Ya. Nggak. Karena Nabi nggak mungkin mengajarkan yang makruh. Untuk kasus ini minum berdiri hukumnya mubah ya, hukumnya mubah. Lanjut, paham nggak? Atau bingung?
Masih bingung tak sebenarnya Tat? Silakan tanya kalau masih bingung. Itu apa mungkin dalam kondisi tertentu gitu Rasul minum berdiri? Apa pas lagi mungkin lagi Baik. perang atau kuda tertentu gitu? Baik. Saya mau tanya sama antum, Nabi pernah sedekah nggak? Nah, sering Mas. Pernah nggak sedekah? Nah, Pernah ya? ya. Sedekahnya setiap hari atau jarang-jarang, kadang-kadang? Atau selang-seling? Sering kali. Ada nggak? Pernah nggak Nabi nggak bersedekah? Tiap diminta pasti Rasul kasih itu. Pasti, Hmm. pasti ada. Ada waktu dia tidak bersedekah kan. Tapi oke. yang Nabi pada saat Nabi tidak bersedekah, Nabi tidak pada satu waktu Nabi tidak bersedekah. Bukan otomatis hukum sedekah jadi batal kan? Betul nggak? Betul. Iya. Betul kan nih? Betul. Bukan berarti udah Nabi udah pernah praktek. Bukan berarti hukum jadi batal kan? Paham? Berarti kesimpulannya Nabi- Boleh minum berdiri, boleh. Tapi boleh tadi minum di- berdiri tapi Boleh. sunahnya duduk gitu ya Tat buat Sunnahnya kita. duduk gitu. Kalau Oke. duduk sunnah. Nah, Jelas ya? Nah, jadi apa namanya yang Nabi pernah kerjakan, yang Nabi nggak kerjakan bukan berarti hukumnya batal kan? Kecuali ada keterangan Nabi membatalkan. Contoh apa namanya nikah mut'ah. Dulu pernah ada, zaman Nabi pernah ada nikah mut'ah. Lalu Nabi batalkan dan ngasih keterangan. Mulai sekarang nikah mut'ah diharamkan. Ada keterangan, maka haram selamanya nikah mut'ah. Jelas ya? Kalau nggak ada yang batalin, hanya Nabi tidak mengerjakan, pun tidak batal. Puasa, taraweh, Nabi kan cuma 3 hari kan? Betul ya? Betul. Nabi cuma 3 hari. Apakah dengan hari keempat Nabi tidak bertaraweh, berarti hukum taraweh jadi batal? Tidak. Kan tidak. Bukti banyak yang taraweh 30 hari ya. Iya. Jelas sampai sini? Perlu penelitian dalam mengkaji hukum ya, dalilnya. Diteliti biar nggak salah kaprah. Lanjut. Atau kita ya. Sesi tanya jawab lebih baik kayak ini nih. Baik, kita akhir saja dulu ya, isi dengan tanya jawab ya. Baik, kita tutup dulu. Ini saja, kita mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup, kita sambung dengan diskusi ya bagi yang mau bertanya.